Bang Densu atau Bang Farhat? Kalau ada Bang Farhat mah emosi yang ada nanti. Enggak lah, kita bisa Ada redam. Bang Farhatnya, Om Farhat Ustaz. Jangan, kita sifatnya saya pengen dia naik nih beliau ini ya, supaya kita saling bicara dengan bagus. Saya ingin diselesaikan Orang secara pintar bagus. pakai emosi terus yang dalam, ya kan? Silakan Bang Farhat Multi, saya mohon dengan hormat supaya kita saling ini ya. Karena ini sifatnya kita bukan mau menyalahkan siapa, kami juga sudah mendengarkan dari Tenobu ya, supaya ini diberikan solusi lah. Nggak bagus, nggak enak ini di kalangan bawah ini nggak bagus menilainya ini barang ini, itu loh. Nah tadi ada yang mengatakan Bang Farhat ini sudah ngefans ini banyak teman-teman, tapi sekarang turun persentasenya gara-gara kasus ini. Saya aja sampaikan karena dia menyampaikan begitu. Tipikal saya begitu, saya bicara apa adanya bukan ada apanya. Silakan ada yang mau memberi narasi. Ya yang penting Tenovi selalu semangat lah, niat baik. Kalau ada misalnya batu sandungan itu hal biasa. Betul, Ya kan? tetap Pasti semangat namanya ya. ujian itu, ujian itu buat naik Tetap kelas. semangat Tenovi. Tetap semangat. Tetap Kalau semangat. Tenovi perlu hiburan, datang aja ke kamar saya ini ya kan. Tenang aja, gratis tanpa bayaran. Enggak ada Intinya itu sih, Farhat. Baik susah ya. Iya. Intinya sih, saya manusia biasa dan maafkan saya kalau saya emang ada salah yang disengaja atau tidak disengaja gitu. Dan insya Allah nanti kedepannya saya akan perbaiki. Assalamualaikum lebih baik warahmatullahi wabarakatuh. Itu ODGJK turun dulu bentar. Ya. Silakan, ODGJK turun dulu. silakan. Apa? ODGJK turun dulu. Gini. Dari Novi, apa kabar? Presiden. Novi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya ketemu Novi itu 3-4 tahun yang lalu pas Udah tua ini Tenovi awal-awal 70 tahun. Kenji. Siapa? ya awal-awal waktu muncul ya di ODGJ, teman yang sepedas saja sih kita ketemu dalam beberapa momen. Jadi gini, Nov, saya apresiasi sama Novi dalam langkah-langkah sosialnya. Jujur, nggak banyak orang yang mau kayak Novi. Nggak ada. Bahkan segilanya Kenji saja itu nggak akan mau dia ngurusin orang, gitu loh. Ya, di Novi ya, jadi Novi ini is the best lah kalau dalam konteks sosialnya. Hatinya seperti saya baik. Tapi dalam beberapa hal jujur saja Novi, dalam beberapa hal ada beberapa podcastnya Novi dan akhir itu nggak masuk dalam ranahnya Agus dan keluarga. Saya pribadi kan kalau Inilah Novi penyakitnya Abah nih, merefleksikan sinyalnya. diri, kalau Novi merefleksikan diri secara fair misalnya, memang haknya Novi sebagai ya pelindung ya, apalagi di dalam undang-undang juga ada. Tapi mungkin dalam psikologi sosialnya kan yang namanya Agus dan keluarga ini latar belakangnya juga tidak baik ya. Bukan orang yang mengerti tentang sama seperti kita, lalu kemudian dia sakit dan sebagainya. Ya mungkin apakah Novi tidak berpikir dengan cara itu bisa membuat orang jadi down atau salah tangkap dan sebagainya? Satu itu. Nah yang kedua, ya kalau ngomong transparan, saya pikir juga dari awal harusnya sudah ada garis yang menjelaskan kepada publik dan juga menghentikan cara-cara yang seperti ini agar tidak ada tafsir yang lain, digunakan yang lain misalnya. Iya. Sehingga mungkin Novi bisa lewat rekening yang khusus. Oke. Kan Akan lupa. Oke, gitu. silakan. Oke. Yang dua dulu. Yang pertama saya jelaskan gitu ya Pak, dan sebelumnya juga tadi saya udah memohon maaf gitu, mungkin ada yang suka dan ada yang tidak suka atas statement yang saya buat, tapi yang saya bicarakan tadi udah saya jelasin sih sebelumnya ya, Udah tadi udah. terkait ini semua gitu, karena saya pendonasi di media sosial saya, di Instagram saya, di YouTube saya gitu, yang otomatis open donasi transparansi Pak gitu, dan netizen pada saat open donasi itu sudah menanyakan sama saya soal proses Mas Agus gimana, udah operasi belum, lah kan saya kredibilitas saya yang dipertanggungjawabkan. Iya. Terus gimana Pak kalau Bapak sebagai saya ketua yayasan, Bapak tidak diikut sertakan, komunikasi pun sulit, Bapak harus melakukan langkah apa Pak? Saya di sini cuman memberikan
statement sesuai dengan fakta yang ada. Maaf, saya bukan hoax, Pak. Gitu. Tapi kalau saya salah, saya mohon Iya, maaf. betul. Gitu. Makanya tadi kan saya bilang, Oke. saya tidak ada Iya. komunikasi yang baik, bahkan sampai terakhir ketemu itu di rumah saya, mereka tidak menjelaskan tentang uang itu terpakai. Statement yang Mas Agus buat adalah uang masih utuh, uang masih ada, boleh cek kembali di video saya, gitu. Iya. Ya, gitu ya, maaf ya, dan mohon maaf, ini saya nggak bisa lama-lama penjelasan saya itu, saya minta maaf sebesar-besarnya, mungkin sama keluarga Mas Agus, sama netizen mungkin yang menganggap begini, saya salah. terakhir ya. Sebentar Pak, boleh sebentar ya Pak, saya mau closing nih Pak. Oke. Karena saya juga banyak yang saya kerjain, ada keluarga saya mau jalan-jalan sama anak asuh saya gitu. Dengar dulu. Oke, itu aja. Saya merasa dulu, saya bentar sudah dulu, melakukan yang terbaik. Bentar, Laf. Terus Gini. terserah netizen, sisanya mau seperti apa. Saya sudah Gini, Novi. tadi Komal menjelaskan ini dengan baik ya, dari awal kita ikutin. Saya sudah jelaskan juga. Kalau saya jelaskan lagi nanti saya disangkanya seperti apa. Tapi itu aja poinnya. That's the point. Dan selebihnya silakan netizen. Saya salah, saya minta maaf. Tapi Begini, kalau mau jangan melaporkan, gini, silakan. Novi. Saya terima, saya dilaporkan. Gini, Gitu. Novi. Saya ikutin proses yang ada. Saya mencoba mencarikan solusi. Jadi begini, ini kan sudah kadung terlanjur nih. Farhat sudah melaporkan ya dengan Agusnya, Novi juga sudah melakukan. Nah, harusnya, ya kan, harusnya ada mediasi lagi nih setelah ini nih. Ya, mungkin nggak antara Novi dengan keluarganya Agus, di luar Agus ya, keluarganya Agus nih. Kenji jawab, Ya. Kenji. Kemudian dipertemukan dan dibicarakan lagi bareng Densu dan sebagainya. Karena saya pikir langkah hukum juga terakhir, Lobi. Tuh. Saya nggak mau Novi. juga, ya kan? Novi Udah turun, Mbak. Udah Pak turun, Ade, Mbak. Saya itu jadi sudah nggak dapat diomongin di broadcastnya Bang Densu. Begini, Udah, Mbak. Sudah diomongin secara keluarga, ada yang sudah gini. diomongin semua. Tidak Tapi semua kebaikan. hasil apa? Si Agus malah ngelaporin Bentar Tenovi. dulu, ya. Tidak semua apa yang baik menjadi baik, apalagi dengan medsos, ya. Makanya Oke, saya paham, kenapa kemudian Bang ADF Saya- itu Tenovinya kan nggak tahu menau, tiba-tiba dia dilaporin gitu. Iya, loh. ini dengar dulu saya ngomong. Kalau kemudian ya, kenapa Kita kemudian semua di sini ini mendukung Tenovi. ini bukan soal dukung mendukung. Saya nggak bicara itu. Saya bicara agar ini selesai. Bayangkan ya, kalau ini diteruskan, apa yang terjadi? Salah satunya akan kalah dan menang dan hancur dan macam-macam, dan nggak bagus gitu loh. Gimana mau Baik, gitu. diselesaikan lagi Pak? mendukung Kalau Tenovi, pihak sana karena- dari Agus masih ada yang ditutup-tutupi, tidak terbuka ke Tenovi. Kalian jangan gini loh, kalian juga jangan menjas seakan-akan kalian lebih tahu. Kan sudah tahu, Tenovi sudah Sekarang buka ini- semuanya, buktinya sudah ada. Terus kan kenapa mereka Gini, untuk kan- video? Karena ada Ya, bukti. Itu dengar buktinya dulu, yang paham nggak yang saya bilang? diomongkan. Bisa nggak menyelesaikan itu tanpa lihat medsos? Enggak, sekarang gini pandangan Bapak Iya, Abah makanya itu saya mau apa ngomong, seperti apa kalian ke langsung. depannya? Aduh, ya kan saya bilang. Oke, ini supaya Pak, tuntas ini sudah tanpa medsos ya, Aduh, tanpa ngomong media dulu, sosial ini Abah. sudah Bentar, pasti Abah, sudah Abah terjadi. Pasti sudah terjadi. berbicaranya Dan itu tujuannya tidak ada kemana gitu medsos. tujuannya? Dia makanya Dia dengerin. sudah tidak. Gila, gue bingung, gue cerewet banget ya. Kita dengerin dulu tujuannya kemana ya, Dev ini. Ya, ayo, kita- Gua bingung kita gua. Iya, saya mau ngomong caco. Lah ngomong aja deh. Oke, Abah udah, saya sudah mute semua. Tolong ya supaya kita juga mendapatkan informasi. Saya itu tidak membela Novi ataupun Agus. Oke, silakan. Saya mes itu adalah sarana yang bikin semuanya kacau balau. Oke, Ada berapa silakan. banyak kepala di sini, ya? Nah, saya menghimbau kepada Novi dan Agus, ya, untuk menyelesaikan di luar konteks medsos. Oke. Tidak boleh ada anggapan apapun terhadap kasus ini. Karena yang pantas untuk menyelesaikan hanyalah mereka, bukan kita, bukan kalian, bukan saya. Iya, tahu Abah. Maksudnya gini loh, ini kan para netizen ini kan butuh penjelasan juga. Maksudnya di situ mungkin Tenovi ini mau menjelaskan secara medsos itu kejadian kronologisnya, karena kan memang sebenarnya Iya, apapun orang-orang netizen iya. itu udah Saya belum tahu selesai, gitu sudah loh, lagi Pak. kamu bantah. Saya belum Gini ya, kelar. ADF Abah.
gini ya, kita kan rame dari awal memang sudah di medsos dengan kenapa orang banyak donasi. Ya makanya untuk Kenapa orang banyak dengerin dulu dong Abah. Abah kan tadi udah ngomong. Sekarang kasih dulu orang untuk ngomong. Kita kan saya tahu belum memang selesai, saya mau saya suruh ngomong. Anda udah ya, kita udah tahu poinnya Abah tuh, kita udah tahu. Kita udah tahu Anda poinnya udah Abah. tahu ya, hebat sekali. Enggak, maksudnya kok kan menyelesaikan Oh, dengan hebat. Ya udah, tidak di luar karena Anda maha tidak benar dan maha medsos. tahu, silakan. Bukan maha benar. Satu dulu. Justru- Ini yang ditanggapi Kariri, bentar Kariri, Bang Abah, kan Abah tadi menyentil soal medsos. Yang dimaksud Kariri ini kan sudah memang Iya. itu di medsos satu. Itu dulu, tenang tuh, pelan-pelan nih. Saya salah satu orang sebenarnya korban Iya. medsos. Saya aku ini. Saya kemudian berprasangka tidak bagus terhadap teknologi. Tadi saya sudah minta maaf nih, gitu Abah. Kita clear dulu di medsos nih. Sekarang Abah ini mau menyampaikan pikiran pandangannya. Kasih tuntas dulu Abah. Setelah itu baru kita tanya satu persatu. Silakan. Nggak usah deh, nggak usah. Saya nggak mau ngomong kalau opininya hanya berdasarkan diri sendiri. Udah silakan aja deh. Oh, udah, Lagi juga buat apa gue ikut campur? Udah paham? Silakan Abah, silakan. Supaya selesai. Gua percuma gue ngomong juga, kalian punya pandangan sendiri. Kalau ingin damai maka kita Tanya ke Agusnya, Bah. kita ingin damai. Langkah-langkah yang pertama adalah menahan diri masing-masing. Hari ini kan baru ketemu saya. Ini salah satunya Hari ini udah saya baru menahan diri. dengar dulu, saya baru ketemu Novi nih. Ya, silakan. Ya. Ya, Nanti silakan. saya akan ketemu Farhat. Oke. Tapi baru dua pertanyaan saya dijawab sama Novi. Novi udah turun. Ya. Saya pengen ada pertanyaan ketiga yang akan saya tanyakan Novi, mau nggak kemudian ada jalan lain yang bisa menyelesaikan masalah ini? Belum saya tanyakan sudah turun dia. Abah tinggal DM aja, Bah. Dijawab kok, Kalau Bah. dari- Nanti DM aja, Pak. Nanti Kalau dari Pak Sorry, Bang, udah itu belum, kita udah ada tanya dulu jawaban belum? teman-teman yang Saya sudah cerita nih, dalam kasus Kariri, ada, saya pernah punya, Kariri, saya Ano pernah itu punya, kalau mau turun saya boleh nggak ya kita gantian atau yang dulu. lain? Bentar dulu, Pak. Karena banyak yang mau naik nih. Saya tanya dulu kalau ada yang mau turun teman-teman. Boleh, Kita boleh, ganti-gantian. Bang. Aku turun Oke. saja, aku sudah pusing. Oke, Oke, makasih oke. ya. Turun Makasih saja ya. aku. Ya. Jadi gini, Oke, Bang. gue pernah punya kasus Sip, dengan sip. Farhat, lebih berat dari ini. Berhadapan gue dengan Farhat, bahkan saling lapor, dan gue laporkan Farhat di seluruh Jawa Timur dan di Sumatera dan semua gue laporin. Ya, dia juga sama. Tapi bisa kelar kok. Bisa kelar, duduk bareng, ngopi bareng. Karena nggak semua lewat hukum, kawan. Ada banyak jalan di sini. Apalagi kalau bicara kemanusiaan dan hati. Ini bicara hati dan kemanusiaan. Nggak semua orang baik bisa ngomong hati. Tapi nggak semua orang keras kayak gua nggak bisa bicara hati. Oke, Bah. Boleh nggak teman-teman netizen ini meminta kepada Bang Farhat bahwa pakai hati itu? Boleh nggak? Ya, Bahwa makanya tempuh jangan kan dikeluarkan. Boleh ada nggak? banyak cara, Mimbar, sahabatku. Oke, Ada oke. banyak cara untuk. Host. Contoh nih, Mimbar. Izin bicara host itu Contoh, ada ya, Tenopi di bawah tuh host. Ya, bentar ya. Contoh, Selesai, contoh. Pak. Dipersingkat, Pak. Dipersingkat supaya kita tetap Contoh. lanjut, Pak. Silakan. Oke. Yang kemarin di room kamu, yang orang habis air apa? Gua ngomong ke pihak A, gua bilang, bro, Oke. ini ada teman-teman Ada begini, yang mau turun gimana? nggak? Bentar, Bah. Ada yang mau turun nggak? Tuh Teknovi ada di bawah tuh. Mau naik lagi kali. Oke. Mohon siapa tuh yang bersedia untuk turun nih? Mohon. Kak Yulia, Baik. bisa nggak Kak Yulia kita gantian nih dengan Tenovi mau naik? Saya Supaya apa ini bisa saling bicara langsung supaya kita ini bisa ada ininya. Kak Nobito? Iya, boleh. Oke, makasih ya Kak ya, maaf ya. ini contoh ya, Mimbar. Yuk. Contoh ya Mimbar. Baru kemarin Mimbar. Akhirnya apa? Semalam itu kawan-kawan itu WA gua. Bah, gua ikut deh kalau memang itu yang terbaik. Alhamdulillah mediasi jalan kok, Mimbar. Iya, Gue punya cara kok gue punya cara. Apalagi semua kawan-kawan gue, sahabat gue, apalagi yang bergerak di bidang kemanusiaan adalah kawan gue, saudara gue. Novi. Udah, oke. Ini Oke. jadi orang yang ini kok Ini nggak Orang- kedengaran tadi ya? oh, silakan tapi tujuan gua nggak mau Novi ataupun Farhat masuk dalam sebuah kubangan perkelahian yang nggak jelas. Ini kan nggak jelas sebetulnya. Iya. Orang niat kemanusiaan kok. Kenapa jadi kita mendukung? Kita mendukung orang yang bicara kemanusiaan, tapi kita menolak orang yang menggunakan kemanusiaan untuk hal-hal yang tidak benar. Oke, sepakat Nah. di situ. Oke. Kalau Ketemu kita di situ itu, saya kira. Kita sepakat di situ ya.
Farhad Gimana? nggak bisa diomongin, gue yang akan lawan. Tapi Oke. kalau Farhad bisa diomongin, kita duduk bareng, kita ngopi sama Novi. Insya Allah hanya masalah komunikasi, kata Densu. Masalah komunikasi Oke. sangat gampang kok. Oke, oke Abah, tahan sampai di situ. Kita gantian. Silakan Bang Steve untuk memberikan tanggapan lagi. Ya, Silakan. oke. Jadi itu kalau dibantah puternya di situ-situ aja Pak. Jadi saya nggak mau membantah ya. Kemudian saya akan membahas ke Oke. terkait dengan penggelapannya. Ya, jadi si Bu Novi Oke. ini dia di awal udah mengatakan bahwa ini bahwa Agus bisa dilaporin loh ini nanti ke polisi. Nah itu mungkin dia mau masuk dari sisi penggelapannya. Makanya kemudian Bu Novi ini dia langsung ngomong ke si Agus supaya uangnya dikembalikan ke yayasan sehingga delik penggelapannya itu tidak terpenuhi. Ya. Tapi jangan lupa juga, jangan kemudian disalahartikan bahwa wah nggak bisa si Novi ini udah nggak bisa ngelaporin penggelapan, lo nggak. Di pasal 53 ayat 1 KUHP itu ada mengatur yang namanya pogging, Pak. Ya, ini Bapak pengacara senior, saya yakin saya pasti ngerti pogging. Pogging itu artinya percobaan pidana. Itu diatur di pasal 53 ayat 1. Ya, percobaan untuk melakukan kejahatan walaupun kejahatannya tersebut belum dilakukan sampai selesai. Nah, itu si Novi juga bisa masuk dari situ. Tapi yang jadi poin itu kenapa si Novi nggak mau ngelaporin? Itu udah cukup membuktikan bahwa memang si Novi ini dia nggak mau mempermasalahkan itu ke jalur hukum. Tapi kemudian datanglah bukan dilayangkan, maksudnya muncullah sebuah surat laporan atas nama diri. Nah itu sakitnya luar biasa itu. Jadi ini masyarakat juga perlu tahu. Celah-celah si Novi itu ada di situ juga. Nah, ini salah satu strategi juga nih Pak yang saya ceritakan. Dan saya, dan saya nggak takut menceritakan itu karena memang pada faktanya begitu. Gimana pun itu kebenaran pasti terungkap. Jadi serahkan saja semua ke pengadilan. Kalau nggak ada kesepakatan. Dan balik lagi yang saya katakan, restoratif justice itu saya yakin tidak memungkinkan. Tapi kalau Bapak advokat celoteh ini ada cara lain, ya itu mungkin kehebatan Bapak sebagai advokat kan. Itu Pak, sekian. Background saya izin. Background Bisa saya ngomong nggak, Bos? Ya, Oke, background saya baca apa ya, Asosiasi Pak? Pengacara Syariah Indonesia. Ya, Oke. ada namanya Mudarobah, ya kan? Ada namanya musyawarah. Jadi buat saya hukum itu bukan tujuan akhir, Bos. Oke, Ya. oke. Ada banyak cara yang paling indah dalam hukum itu adalah perdamaian, Bos. Ya, Justru perdamaian. karena perdamaian itu tidak tercapai, makanya dibawa ke jalur hukum, Pak. Jadi jalur hukum tetap langkah Kata terakhir. siapa belum tercapai perdamaian? Orang belum ada. Nah, Oke, Abah, gini, kita skip soal itu ya, karena kita kan semua pada akhirnya mungkin tidak sampai menjangkau itu ya, Bang Steve ya. Siap, Semua siap. punya keyakinan masing-masing soal itu. Siap. Saya ke Kang Gojek dulu, sebelumnya ke Bang Kenji. Bang Kenji silakan setengah menit, saya kasih waktu. Iya, tadi apa yang Bang Steve sampaikan itu tadi juga Tenovi kita himbau di sini. Bagaimana Tenovi supaya rekening donasi Agus itu ditutup, coba diumumkan. Tenovi sendiri nggak mau loh, biarin Bang, kalau memang itu rezeki orang itu ya silakan, itu Allah yang ngatur. Oke. Itu aja dia dari niat begitu aja dia apa yang tadi Abang sampaikan dia nggak mau melaporkan nih. Saya rasa itu pemikiran saya ya, ini orang bagus gitu loh. Itu yang saya lihat di situ dari cara bahasa dia ngomong. Hanya itu aja sih Bang Steve. Oke, saya mohon maaf, saya sudah mulai kewalahan ini mengatasi Komal. Tolong mohon ditap-tap layar nih. Saya mulai lambat ini, saya melihatnya. Sudah mulai lambat. Tolong ada ditap-tap nggak layar. bahasa saya tentang masalah materi-materi hukum kan tidak. Saya bicara tentang hati komunikasi. AMT bicara hukum, saya pun bicara hukum. Silakan. Saya nggak mau masuk dalam masalah hukum. Saya nggak mau. Kenapa? Saya berharap Novi adalah kawan saya, sahabat saya dalam kemanusiaan. Farhad juga sama. Oke. itu Oke, Bah, mohon mediasi maaf itu salah supaya satu. kita jalan ceritanya. Mohon maaf Bang Steve, kita berpindah dulu dan kita di sini masih bebas menyampaikan pandangan dan pendapat ya. Saya itu maunya itu. Pertama, saya konsen mendukung semangat orang-orang baik. Itu saya tuh, ya. Saya tidak persoalkan apapun. Sepanjang dia baik dan terbukti dia baik, saya dukung itu. Kalau ada persoalan, kita carikan solusi. Yang bisa lakukan silakan. Saya hanya bisa berkomal begini.
Bang Gojek, Bang Tonianum, selamat sore menjelang malam. Di sini sudah mau masuk juga sunset. Silakan Kang Gojek duluan dari Bang Tony tadi. Kang Gojek, silakan. Ya, Assalamualaikum Tanggapannya, warahmatullahi pendapat wabarakatuh. seberapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Bang ADF ya. Dari awal sebelum terjadinya donasi, itu kan Tenopi udah melakukan secara kekeluargaan ya kan. Nah, akhirnya terjadilah Kang Gojek, donasi. sorry, Kang Gojek, jangan ke kayak saya saja ke host. Itu namanya Iya. sifat informasi untuk kita semua. Oke. Itu, silakan. Oke. Akhirnya terkumpullah uang donasi 1,5 M ya. 1,5 M yang berdasar dari awalan cerita itu yang terkumpul itu berawal dari Tenopi dan Bang Densu. Ya kan? Nah, yang nggak enak kita dengar itu yang pertama kita sebagai netizen ya yang ikut cerita dari awal sampai akhir, iya kan, itu ada segelintir dana yang nggak diberitahukan dari dari Bang Agus ke Tenopi, iya kan. Dari situ udah ada ke simpang siur gitu kan. Nah, itu masih adem itu Tenopi, nggak pernah ada Tenopi untuk melakukan ke ranah hukum. Nah, yang menggiring ke ranah hukum itu dari pihak sebelah. Makanya kita di sini untuk sepakat untuk mendukung Tenopi, bukan untuk membakar api gitu. Sekian host. Oke, itu saya kira sudah. Bang Tony, silakan. Bang Tony Anom. Saya juga di sini mohon maaf ya, saya menyatakan mendukung Tenovi soal niatannya, soal apa istilahnya pergerakannya selama ini. Bahkan saya berkeinginan kita bisa saling membantu dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pelorote. Saya itu, apalagi adanya TikTok ini, saya anggap ini tol Bang pemersatu Tony, silakan Bang Tony. Silakan Bang Tony. Innama nak malu biniat. Semua berawal dari niat. Nah, niat yang baik. Jadi kemudian kalau ada ajas hukum itu restitutio integram, kekacauan dalam masyarakat itu harus dipulihkan. Hukum ini sebagai sarana untuk memulihkan kekacauan tersebut, menyelesaikan dari kekacauan tersebut. Nah, jadi begini, kita ini melihat persoalan ini dari dua sisi. Pertama norma dulu lah, norma kepatutan, norma kepatasan. Seorang donasi, ya, saya kira dia punya norma-norma yang harus dipatuhinya. Apa itu? Inaman amalu biniat, artinya norma kepantasan, kepatutannya dia untuk tergetuk hatinya untuk menyumbangkan sebagian besar dana baik rekrutmen dari orang maupun miliknya pribadi kepada orang yang memang membutuhkan dalam hal ini yang teraniaya. Dalam teraniaya ia menderita. Nah, berpijaknya dari situ. Oke, terjadilah yang namanya hubungan hukum di antara mereka. Si penerima dana ini dengan ikhlasan, rasa dengan berlinang air mata, rasa terima kasih segala macam. Oke, dan sepakatlah terbentuklah norma di antara mereka berdua. Oke, yang satu ikhlas, yang satu berterima kasih. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, apakah yang namanya di balik keikhlasan seseorang itu masih ada perjanjian yang putih hati agar mau mengikuti maunya dia? Begitu juga yang menerima, apakah dia menerima keikhlasan orang itu, dia diberikan kemerdekaan untuk mengelola daripada apa yang diterima dia. Itu juga harus ditemukan dulu. Nah, kembali kepada bahwasannya kalau memang norma kepantasan selama ini seperti apa dengan adanya donasi tersebut, apakah memang ada pembatasan ataukah ada rambu-rambu yang harus ditaati kedua belah pihak? Kembali kepada kasus ini, Tenopi yang dari awal ya melakukan rekrutmen untuk menggalang dana demi kesehatannya si Agus untuk kesehatan matanya. Apakah ada memang betul dana tersebut khususan untuk mata atau ada faktor lain yang menunjang seperti penderitaan psikologis, beban psikologis, beban ekonomi, ya itu bagian daripada yang masuk di dalam sejumlah donasi tersebut. Tetapi skala prioritas bahwasanya mata Agus harus sembuh walaupun dengan berbagai upaya pun, dan inilah kemampuan Tenopi 1,5 miliar, silahkan kelola dengan bijak, mau diapakan, tapi yang namanya harapan awal, kondisi awal menginginkan mata Agus itu sempurna, jangan sampai terabaikan dan itu harus terwujudkan. Itu yang harus dicapai masing-masing. Sebenarnya persoalannya sepele di antara kedua pihak aja. Nah, cuman terpublikasikan yang pada akhirnya apa?
Nah, ini ada ya itu yang menjadi persoalan. Oke, nggak usah lah. Kalau bagi saya sabar dulu yang hukum ini nanti dulu masih ada upaya lain. Kedua belah pihak dipertemukan, saling memaafkan off the record atau terpublikasikan silakan. Di mana direkondisionalkan lagi. Sekiranya kemarin menjadi polemik 1,5 miliar menjadi polemik. Nah sekarang rekondisional dengan sisa anggaran yang ada 1 miliar ini. Kalau sepakatan mereka terjadi bahwa oke, 1 miliar ini kata Teknopi saya akan kelola, saya tidak sepeser pun mengambil. Tapi dengan catatan Agus ya, kalau Anda memang mau sewa motor kami kasih. Kalau Anda mau bayar hutang kami kasih. Tapi dengan catatan ya, tolong tetap konsisten, dengan perjanjian awal kita. Jangan pernah jangan lewat dari ini. Yang penting mata Anda itu sembuh. Mudah-mudahan ada uang sisanya untuk kesejahteraan Anda, untuk sekolah Anda, dan untuk sumbangan masjid dan sumbangan ibadah. Clear and clean urusan ini. Tapi kenapa harus publikasi? Disinilah yang namanya maha benar netizen dengan segala komentarnya itu repot kita. Gitu. Oke, Bang Tony. Sekarang ini saya mau tanya dulu. Bentar, Bang Black. Kang Gojek. Kalau sudah ada yang nggak ada lagi yang mau disampaikan, bisa nggak kita gantian? Ada teman di bawah banyak ini yang mau naik ya. Seperti kita saling menyampaikan ini. Kemudian gini. Inilah poinnya sebetulnya. Oke, silakan. Ya, poin ini yang sebetulnya harus didorong, bukan bicara hukum atau apapun itu nanti. Abah. Udah berantakan nih, kita susun pelan-pelan dengan hati. Bah. Ya. Oke. Ini terblow up lagi kasus ini itu sebenarnya dengan berangkatnya Farhad Abbas langsung melapor tanpa mensomasi. Sebenarnya case itu sebenarnya sudah selesai dalam arti kata internal mereka ya. Itu si Agus sendiri sudah minta maaf dan akan balik ke Aceh. Karena Tenovi sendiri sudah berdiskusi sebelumnya dengan si Agus dan dikasih tahu juga bahwa kalau diteruskan ini akan ke ranah hukum. Takutnya apa? Ini kan uang donasi bukan dari Teknovi, itu daripada beberapa orang donatur. Nah itu ditakutkannya seperti itu. Teknovi itu hanya sebagai perantara. Nah seperti saya tambahkan ke Bang Toniano, tidak ada perjanjian antara Teknovi dengan si Agus mengenai batasan-batasan itu. Cuman hanya dihimbau karena ini diangkat di medianya si Densu langsung, itu hanya untuk Stop dulu dan udah nggak usah ngomong salah benar. Yang lo bilangnya sekarang salah benar lagi. Gua nggak bicara itu. Gua izin bicara bentar, Bang Black. Habis itu baru turun. Silakan Kang Gojek, silakan. Yang mulai duluan itu kan dari pihak sebelah ya kan. Tenopi mah adem ayem gitu. Mau dia secara kekeluargaan. Yang mulai duluan kan dari tim sebelah. Nah, barusan tadi gua baca typing di bawah Tenopi bilang nggak mau. Nah, jadi kita mau kekeluargaan itu kayak gimana caranya? Ya udah lanjutin aja ranah hukum udah.